Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya Bu Uca. Alhamdulillah. Oh ya Pak ya, hari ini saya itu ada keperluan sedikit sama Bapak ya. Istilahnya mengganggu waktu Bapak lah sebentar. Akan mengadakan wawancara yang mana tugas kami di Guru Penggerak, tepatnya di modul 3.1 itu kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya sendiri, yaitu kepala sekolah SD Negeri 21 bersama Pak Media Hantono MPD. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan atau diskusikan mungkin bersama Bapak mengenai pemimpin ini. Oke, yang pertama itu Pak, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Bu Uca. Ada kayaknya bakal banyak pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Uca kepada saya selaku kepala sekolah ini. Iya. Baik berkenaan dengan tugas Ibu selaku guru penggerak, itu banyak tentu tugas-tugas yang harus dikerjakan. Itu saya akan support ya sesuai dengan kemampuan saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 21 tahun ini. Saya pasti akan support program-program demi untuk transformasi pendidikan ini. Nah, berkenaan dengan masalah-masalah dilema etika atau bujukan moral, memang semua sekolah itu pasti mengalami itu. Tapi ada mungkin perbedaan sedikit-sedikit antara satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kalau bagi saya dalam identifikasi masalah ini, tentu pertama ya kita harus mengumpulkan atau mencatat masalah-masalah etika atau dilema etika ataupun mungkin bujukan moral itu berapa banyak di sekolah kita ini. Oke. Kita catat dulu banyak, seberapapun dia kita catat. Setelah kita catat, nah baru kita tahapan kita masih identifikasi masalah itu, kita harus tahu masalah ini terbitnya dari mana, ke siapa, terus bagaimana solusinya. Itu semua harus kita pikirkan pada saat kita mengidentifikasi masalah ini. Terus masalah itu berat atau ringan, apakah itu emergensi atau tidak. Nah, dari mungkin ada beberapa masalah ini, masalah yang emergensi itu yang harus kita utamakan. Begitu kira-kira bagi saya selaku kepala sekolah. Oke, benar Pak. Oke, ternyata kita lihat dari masalahnya ya Pak ya, yang benar-benar urgensi itu yang diutamakan Bapak ya. Iya. Oke, yang kedua Bapak, saya mau bertanya lagi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana keduanya benar-benar mempunyai kesamaan benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Baik, jadi kalau yang namanya dilema etika, memang biasanya kasus itu atau keputusan itu harus diambil karena dia sama-sama benar. Ada semuanya itu benarnya gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengambil keputusan itu? Pertama, kita harus melihat kasus itu berdasarkan dampak yang lebih besar kepada orang atau pribadi seseorang. Nah, paling tidak kita harus mengambil keputusan, harus memilih, menetapkan keputusan kita itu. Kita harus cari di antara itu mana yang kira-kira yang paling relevan untuk diselesaikan masalahnya. Artinya kita harus melihat seberapa jauh kasus ini dampak negatifnya kepada orang. Nah, kalau dampaknya lebih besar di antara keputusan itu, maka kita akan ambil dampak yang lebih besar. Kita harus mencari masalah yang minimal ya untuk semua yang menjadi masalah tadi. Nah, tidak harus hanya 2, mungkin 3 keputusan itu sebenarnya bisa kita pilih, tapi dia masih sama gitu. Sama-sama benar sebetulnya. Kalau kita ambil opsi pertama masih benar, kedua benar, ketiga benar, tapi masih bisa kita pilih mana yang lebih urgen. Kita harus lihat masalah itu, mana masalah yang lebih besar. Nah, ketika itu
kita sudah tentukan itu, maka kita ambil yang A atau B atau C yang harus kita putuskan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya di D5 etika ataupun rujukan moral kan? Rujukan moral tadi. Begitu kira-kira bicara. Oke Pak, dari yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam kasus tersebut? Langkah-langkah itu tentu semua sekolah relatif sama dalam menyelesaikan masalah. Kalau saya, pertama saya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Ya, setelah kita identifikasi masalahnya seperti apa, kita akan mencatat atau kita melihat fakta-fakta yang ada pada kasus itu yang relevan. Ya, maksudnya yang relevan terhadap kasus itu ya, kita catat. Kemudian kita harus melihat opsi ya. Kita menentukan, bukan melihat, tapi menentukan opsi-opsi yang akan kita pilih dalam penyelesaian kasus itu. Dari sekian kasus itu atau satu kasus kita tentukan penyelesaiannya opsi pertama ini, opsi kedua ini, opsi ketiga ini. Nah, setelah itu kita juga harus berpikir tentang pemangku kepentingan dalam kasus ini. Siapa yang pemangku kepentingan dalam kasus itu? Siapa-siapa yang akan terlibat perlu kita pikirkan. Baik itu di sekolah, lingkungan masyarakat, stakeholder dan lain-lain ya. Masyarakat lingkungan maksudnya boleh kita pikirkan itu dalam penyelesaian kasus-kasus itu. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kita harus berpikir bagaimana atau tindakan apa yang harus saya lakukan berikutnya. Setelah kita ada 4 ya langkah tadi, yang kelima kita tadi berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Apa yang harus saya lakukan berikutnya. Kemudian yang keenam yang tentu tidak kalah pentingnya dalam langkah penyelesaian kasus itu adalah kita cari landasan atau dasar hukum yang membenarkan jika kita mengambil sebuah keputusan itu. Kita cari aturan-aturannya yang bisa membenarkan keputusan yang akan kita ambil. Artinya kita dalam menentukan sebuah keputusan harus ilmiah, harus ada dasar, bukan katanya, bukan sekedar menurut saya gitu. Tapi secara hukum harus didukung oleh aturan atau regulasi yang ada. Ketika itu ada aturannya, walaupun aturan itu kita ya memang harus berpikir fleksibel, tapi salah satu dasar untuk menentukan keputusan itu adalah aturan. Kemudian yang ketujuh, langkahnya adalah kita harus mencegah bagaimana kasus itu tidak terjadi berikutnya. Meminimalisir ya Pak ya. Kita harus berupaya meminimalisir sebuah kesalahan atau masalah yang ada di sekolah itu. Jadi kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya supaya kasus ini tidak ada berikutnya. Kita mencegah ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke ya, benar sekali. Waduh, menarik sekali ya Bapak ya, pertanyaan jawaban dari Bapak baru di poin 3 ini Bapak, masih ada lagi poin selanjutnya. Baru poin 3 itu Bu? Iya, tapi jawabannya sudah sangat menarik sekali buat saya ini. Oke Bapak, dari yang sudah Bapak alami masalah kasus-kasus dilema etika, kira-kira hal apa saja yang paling Bapak anggap efektif dalam kasus dilema etika tersebut? Penyelesaian. Ya. Dalam penyelesaian itu banyak hal yang efektif sebenarnya untuk menyelesaikan kasus. Misalnya kita dalam sebuah kasus itu setelah kita tahu tadi kan langkah-langkahnya, identifikasi langkah yang sudah, maka kita action penyelesaian masalah. Nah, apa yang efektif itu? Pertama, dalam sebuah masalah itu, pertama yang paling penting, yang lebih efektif menurut saya bicarakan, musyawarahkan masalah itu. Itu efektif, paling efektif. Ada masalah, siapapun masalah, baik itu guru, siswa, orang tua ya. Nah, apapun itu masyarakat di sekolah ini, yang paling utama, yang paling efektif itu menyelesaikan masalah menurut saya tidak lain adalah musyawarah. Ketika kita musyawarah,
maka keputusan itu nanti kita akan ambil dengan baik dan tidak ada orang yang merasa tersakiti atau tertekan dengan keputusan yang kita ambil, karena kita sudah rembuk musyawarah bagaimana solusi yang terbaik. Pendekatan pun harus dilakukan dengan pendekatan persuasif pada siapapun. Begitu. Oke. Oke Pak, tadi kan yang saya tanyakan hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Nah sekarang saya tanya lagi hal-hal yang merupakan tantangan buat Bapak dalam kasus memutuskan kasus-kasus dilema etika itu. Setiap kasus itu memang kita harus selesaikan dengan baik, tapi sebaik apapun keputusan itu memang seringkali terjadi pro dan kontra. Nah, tantangan yang kita hadapi tentu adalah yang kontra tadi. Setelah kita putuskan masih saja ada orang yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Itu tantangan. Ada orang yang menganggap bahwa keputusan itu tidak pas gitu. Walaupun kita sudah upayakan sebaik mungkin, kita berupaya seminimal mungkin kesalahan di situ dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi pasti itu yang namanya manusia karena latar belakang pendidikan, cara pandangnya itu bisa membuat orang kontra terhadap keputusan kita, membantah keputusan kita. Tapi ya semua itu harus kita sikapi dengan baik. Tapi tantangan yang utama itu biasanya setelah kita putuskan masih ada saja orang yang kontra atau tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Benar-benar begitu kira-kira. Sudah terjadi di mana-mana sih hal lumrah seperti itu ya Pak. Jika musyawarah itu pasti ada yang pro dan kontranya. Oke Bapak, saya mau bertanya lagi nih. Apa dalam kasus dilema etika itu yang sudah terjadi selama pengalaman Bapak menjadi pemimpin di sekolah kita ini, kira-kira penyelesaian kasus itu Bapak selesaikan dalam waktu saat itu juga atau ada terjadwalnya seperti itu Pak dalam penyelesaian masalahnya itu? Maksud saya itu seperti ini, jika kasusnya terjadi di kasus yang ringan ataupun berat itu Bapak menyelesaikannya saat itu juga atau ada jadwalnya seperti itu Pak maksud saya? Pertanyaan yang sangat bagus nih Lisa. Dalam sebuah kasus kita harus selesaikan secepat mungkin, tidak boleh ditunda-tunda. Apapun itu masalah yang ada di sekolah, kalau bisa selesaikan hari itu juga. Nah, tapi terkadang memang ada saja kasus-kasus itu yang tidak bisa diselesaikan pada hari itu. Nah, jika memang tidak bisa diselesaikan pada hari itu, maka kita harus perhitungkan jadwalnya, kita atur waktunya kapan, penyelesaian berikutnya terus akan melibatkan siapa, gitu kan? Nah, setelah kita atur waktunya, karena kasus yang dianggap tidak bisa selesai hari ini, maka kita harus jadwalkan, terjadwal, betul-betul harus dijadwalkan kapan, waktunya, berapa hari, terus kita tentukan siapa yang akan terlibat dalam penyelesaian kasus itu. Saya seperti itu. Nah, jadi masalah ada atau tidak jadwal dalam kasus itu kita berharap tidak ada kasus, makanya kita tidak pernah menjadwalkan untuk penyelesaian kasus. Tapi jika ada kasus yang sifatnya emergensi, kita berupaya untuk menyelesaikan kasus itu pada hari itu. Begitu kira-kira. Baik Pak. Nih ada lagi nih Pak. Kira-kira dari kasus dilema etika yang telah Bapak sampaikan itu kira-kira ada faktor seseorang yang mendukung Bapak tidak, yang mempermudahkan Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, pasti. Jadi semua orang dalam menyelesaikan kasus itu pasti ada faktor yang mendukung semua masalah. Misalnya faktor yang mendukung itu pertama dari pengalaman kita kerja sendiri, pengalaman kita dalam berorganisasi, itu menjadi acuan kita dalam menyelesaikan sebuah kasus. Itu salah satu faktor. Kita misalnya rajin berorganisasi di masyarakat, di lingkungan sekolah, ya, organisasi profesi, memimpin di sebuah lembaga, itu adalah salah satu faktor yang bisa mendukung kita dalam sebuah kasus. Kayak saya misalnya, saya aktif di organisasi PGRI, sebelumnya saya aktif di kepala desa, ya, saya menjabat 5 tahun menjadi kepala desa. Tentu ini adalah salah satu faktor pendukung saya berbekal dengan pengalaman itu. Kedua, di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu faktor yang bisa mendukung kita itu adalah pertama, ya rekan sejalan.
Oke. Rekan sejawat ini sangat menentukan kita dalam sebuah keputusan. Jadi faktor yang berikutnya itu ya, teman sejawat itu salah satu faktor untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus. Kedua, kita harus melek teknologi. Oke. Yang ketiga ya itu. Jadi kalau kita melek teknologi, kasus-kasus yang ada itu kita bisa cari browsing ya, yang relevan untuk menyelesaikan kasus ini seperti apa, di YouTube seperti apa jika ada kasus ini. Jadi di samping pengalaman kita langsung di organisasi masyarakat, juga kita bisa browsing di internet. Itu juga faktor pendukung. Faktor pendukung. Lingkungan yang kondusif, misalnya pendidikan yang kondusif di sekitar sekolah itu adalah merupakan faktor dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bayangkan Bu Ica, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, tapi semua misalnya masyarakatnya itu tidak pada sekolah, apa cepat kira-kira kita menyelesaikan masalah itu? Kadang-kadang menjadi rumit. Pasti rumit. Begitu bisa. Jadi faktor pendidikan itu adalah salah satu juga penentu dalam sebuah keputusan. Begitu. Waduh, sangat menarik sekali Bapak ya. Sayang nih tersisa satu lagi. Masih ada satu lagi. Saya kira sudah selesai. Padahal sudah sangat menarik Bapak. Sebenarnya saya itu belum mau selesai sih, tapi ya emang ini udah terakhir ya. Oke Bapak, dari hal-hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dilema etika tersebut? Yang dapat Bapak petik. Jadi semua orang itu dalam menyelesaikan masalah, tadi ada 3 pola pikir manusia dalam menyelesaikan masalah ya. Ada yang disebut dengan end-based thinking, terus ada rule-based thinking, kemudian care-based thinking. Nah, tapi menurut saya yang paling bagus itu adalah care-based thinking, karena dia berpikir luas, fleksibel, tidak berdasarkan aturan saja. Kalau rule-based thinking itu artinya dia berpikir setiap menyelesaikan masalah itu hanya berdasarkan aturan saja, kaku. Ketika dia harus seperti ini, maka dia wajib seperti itu. Tetapi kalau yang saya pahami, yang bagus itu adalah pola pikir menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara care-based thinking. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemikiran-pemikiran yang kita lakukan, yang kita pikirkan dalam menyelesaikan masalah? Pertama, dengan kita banyak masalah itu, tentu saya selaku kepala sekolah akan lebih bijak, akan lebih dewasa cara mengambil sebuah keputusan. Itu pelajaran yang paling penting. Kedua, dengan kita mengambil keputusan yang tepat, maka semua masalah itu insya Allah akan bisa teratasi. Betul. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat kasus-kasus itu, pelajaran yang berikutnya adalah dengan kita selesaikan kasus itu, kita bisa memberikan referensi itu kepada orang lain. Jika kasus ini seperti ini, saya sudah belajar seperti ini, menyelesaikan seperti ini. Jadi dengan pengalaman itu, maka kita akan mampu memberikan solusi kepada orang lain jika masalah itu terjadi seperti itu. Jadi banyak pelajaran sebenarnya yang harus didapat, yang didapat ketika kita sudah menyelesaikan masalah. Masalah yang sudah kita selesaikan itu merupakan suatu kebanggaan yang tersendiri ya bagi kita jika kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan baik. Keputusan kita ambil itu memang bermanfaat untuk orang lain. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, sungguh luar biasa dan sungguh-sungguh sangat memotivasi saya ketika saya nanti diberi kepercayaan atau dapat mengemban tugas seperti Bapak sebagai seorang guru. Mudah-mudahan bisa melampaui saya. Aduh, terima kasih banyak. Amin, terima kasih Bapak. Oke Bapak, cukup di sini dulu wawancara saya hari ini terhadap Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin kurang tepat untuk saya sampaikan kepada Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak ya. Terima kasih. Selamat siang Bu, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu, maaf ya mengganggu waktunya pada siang hari ini.
kebetulan Bu ya, hari ini kami ada tugas dari guru penggerak yaitu pada modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, yang mana di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya, kebetulan Ibu Ana Juanita MPD ini setahu saya adalah kepala sekolah atau pemimpin di sekolah penggerak ya Bu ya, tepatnya di SD 90 Kaur ya Ibu ya. Oke Bu ya, di kesempatan pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, siapa tahu nanti setelah dapat jawaban dari Ibu menjadi referensi saya jika saya nanti menjadi seorang pemimpin ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu ya, langsung saja di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan gali lagi dari Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika. Oh ya. Agak berat ini Ibu Ica ya pertanyaannya. Dilema etika, ketika kita berbicara tentang dilema etika, artinya kita itu diposisikan kepada pilihan yang sangat sulit secara psikologis. Saya tekankan secara psikologis itu karena kita berhadapan dengan masalah etika yang sulit. Nah, misal saya berikan gambaran seperti ini ya Bu Ica, sesuai dengan kasus yang terjadi di sekolah saya. Itu ada seorang murid yang memiliki istilahnya kenakalan di ambang batas kewajaran sebagai siswa SD. Jadi di satu sisi itu kita itu harus memilih anak ini, memutuskan anak ini untuk dikeluarkan dari sekolah, mengingat dampak negatif yang banyak ditimbulkan kepada siswa-siswa yang lain, dan tentunya kepada penilaian masyarakat terhadap sekolah saya. Jadi mungkin menjadi sorotan kata masyarakat, kenapa sekolah ini menampung anak yang nakal. Namun di satu sisi keputusan itu menurut saya salah. Kenapa? Justru tugas seorang guru, seorang kepala sekolah atau pendidik itu adalah membimbing anak bagaimana anak yang tadinya tidak baik, yang tadinya kurang ajar itu menjadi baik lagi. Artinya disitulah titik dilema etika yang saya hadapi dalam menghadapi siswa yang luar biasa nakal ini. Oke Bu ya, ini ada selanjutnya pertanyaan kedua Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Jadi sebenarnya itu bagaimana kita mengambil keputusan itu tadi, kita harus memulai mengidentifikasi tadi kasus itu bersumbernya dari mana, fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, mengapa sampai terjadi. Itu perlu kita gali untuk supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Lalu ketika kita mengambil keputusan, maka kita harus memilih mana dampak yang paling minim yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Karena kan kita kan tadi berbicara tentang dilema etika. Artinya dua pilihan itu sebenarnya sama-sama benar. Namun tentu dari pilihan yang dua benar itu mungkin ada salah satu yang mempunyai dampak yang sangat minim di kemudian hari. Maka kita ambillah yang itu, keputusan yang itu. Dan berapa banyak yang akan terdampak. Artinya misal apakah akan membawa dampak yang lebih banyak lagi kepada lingkungan yang lain misalnya. Jadi dari kuantitas kita harus menentukan juga jika dampaknya itu lebih banyak, melibatkan banyak orang, artinya jangan kita ambil keputusan itu. Oke Bu, untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini terhadap kasus yang sudah Ibu angkat tadi.
Sebenarnya jawabannya hampir-hampir mirip dengan yang Bapak tadi ya Bu Ica ya. Mulai dari identifikasi masalah, mengapa kasus ini sampai terjadi. Jadi apakah memang anak ini tadi mempunyai problem di rumah tangganya, dengan keluarganya, seperti itu kan. Terus fakta-fakta yang relevan dengan hal ini. Lalu kita menentukan opsi yang terbaik tadi. Kan Pilihannya Bu. iya, pilihan yang terbaik tadi. Sebenarnya semuanya baik. Tapi Namun cari yang kan lebih ada- baik ya Bu ya. Ada yang lebih minim lagi dampak di kemudian hari. Nah, itu jadi harus jeli kita itu ya, harus jeli memilih mana yang dampaknya lebih sedikit. Yang Artinya. bisa dijadikan langkah-langkah Iya. itu ya Bu ya untuk melakukan. Terus selain itu ya kita tuh harus mencari istilah informasi mana-manakah aturan yang mendukung kita dalam kita mengambil keputusan tadi. Jadi bisa mencari dengan referensi misalnya, apa ketika koordinasi dengan tokoh masyarakat atau stakeholder lah istilahnya ya, yang terkait dengan kebijakan itu diambil. Waduh, bagus sekali ya Bu ya. Baru di poin ketiga saja saya sudah banyak sekali mendapatkan ilmu ini Bu. Oke, untuk selanjutnya Bu, saya akan bertanya lagi, apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Yang paling efektif Ibu anggap dalam keputusan tersebut? Keputusan itu kan yang paling efektif kalau menurut saya ya, itu kan harus diambil dari musyawarah yang terutama. Karena kita tidak bisa serta-merta memutuskan, sekalipun istilahnya jabatan saya sebagai kepala sekolah. Tentu hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan sekolah itu tidak bisa kita memutuskan sendiri. Jadi harus melewati yang namanya musyawarah. Jadi namun ketika namanya musyawarah itu kan tidak semuanya berjalan dengan mulus ya Ibu Ica ya. Iya. Tentu akan ada kendala-kendala. Misalnya ya kalau memang tidak bisa cara musyawarah tadi, kekeluargaan tadi, ya mungkin kita ambil dengan suara terbanyak, dengan aklamasi misalnya. Oke. Seperti itu kalau pengalaman saya selama ini. Oke Bu, bagus sekali Bu ya. Oke Bu, selanjutnya saya bertanya lagi, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Yang menjadi tantangan Bu ya. Ya namanya musyawarah ya, kita kan melibatkan orang banyak ya Ibu Ica ya. Ya kata orang peribahasanya kepala sama hitam. Tentu pendapat itu pasti berbeda gitu ya. Dari segi basic mungkin pendidikannya, dari segi pengalaman hidupnya. Tentu akan ketika kita menyamakan satu suara itu tentu akan terjadi pro dan kontra di dalam itu ya. Makanya tadi sudah saya singgung tadi di awal, ketika sebuah keputusan atau mufakat tidak bisa kita ambil ya, jalan satu-satunya yaitu tadi kita menggunakan aklamasi. Sehingga bagi yang kaum minoritas itu yang tidak menyetujui dengan keputusan itu ya, mau tidak mau harus mengikuti karena itu sudah keputusan bersama. Yang jelas mengikuti suara terbanyak dari musyawarah tersebut Ibu ya. Oke Bu ya. Oke Bu, ini ada lagi pertanyaan nih yang keenam ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu terhadap kasus yang sudah Ibu angkat atau langsung Ibu selesaikan pada waktu kejadian itu saja? Kalau masalah jadwal itu saya rasa itu istilahnya penetapan jadwal untuk penyelesaian kasus itu kurang efisien ya. Karena kenapa? Pengambilan keputusan itu kan harus sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Artinya kalau keputusan itu kasus itu memang sangat urgent dan memerlukan penanganan yang khusus saat itu juga, keputusan yang harus diambil saat itu juga. Nah, kenapa kita harus menunda? Kan tidak baik menunda-nunda, nanti malah berlarut-larut sehingga kasus yang tadinya sangat kecil misalnya karena kita jadi menunggu jadwal katanya mau menyelesaikan kasus, akhirnya nanti tambah besar tambah besar masalah nanti yang kita hadapi.
Maka dari itu tidak ada sebenarnya jadwal untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus itu. Jadi ketika kasus itu terjadi, maka secepatnya kita mengambil tindakan. Kita musyawarah dengan para buruh, kita pandang sisi negatif dan positifnya, lalu mengambil keputusan bersama. Oke Bu ya. Jadi tergantung bentuk kasusnya, Ya, ya, ringan betul. atau berat ya. Ya. Jika ringan bisa diselesaikan saat itu juga mungkin Ibu ya. Oke Bu. Oke lanjut pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Mohon maaf nih banyak nih yang saya tanyakan ini Bu ya. Tidak apa-apa. Mengganggu waktunya ini Bu. Oke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ini? Kalau masalah itu ya, saya kan memang bisa dibilang relevan belum lama gitu jadi kepala sekolah. Namun dalam waktu yang singkat ini saya sangat merasakan support yang sangat tinggi dari namanya rekan sejawat. Jadi kebetulan rekan sejawat di sekolah saya itu banyaklah, diantaranya ada yang mantan pejabat, ada yang mantan kepala sekolah. Artinya kan artinya kan saya itu bisa sharing gitu kan. Jadi beliau ini bisa memberikan masukan kepada saya dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, selain teman sejawat tadi, ya, saya juga mungkin koordinasi dengan masyarakat, minta pandangan masyarakat kan dalam menghadapi kasus itu misalnya kan, atau koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Di antaranya itu tadi yang saya sebutkan tadi, ya, bila perlu kalau masalah ini misalkan bisa dikoordinasikan dengan Kabid PTK misalnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur kan. Iya benar. Nah seperti itu. Dan saya juga banyak belajar yang namanya dari internet. Syukurlah kita ini Bu Ica dilahirkan di dunia yang penuh dengan teknologi ya. Digital Ya, harus melek. Jadi ketika kita udah mentok gitu dengan pencarian referensi kasus-kasus yang sama, maka kita bisa mencari di internet gitu kan, bisa mencari di pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dan bagaimana cara mereka ini menyelesaikan sebuah kasus. Waduh menarik sekali Ibu. Tidak terasa ini udah mau di pertanyaan terakhir Ibu ya. Sangat menarik buat saya Ibu. Oke yang terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang sudah Ibu paparkan hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari kasus yang sudah Ibu angkat tadi? Begini ya Bu Ica, yang namanya masalah itu kan sebenarnya kalau bisa kita hindari ya. Iya. Namun justru dengan masalah kita itu mau tidak mau menjadi dewasa. Karena kenapa? Jadi pemikiran kita, cara pandang kita, sikap kita itu mau tidak mau dilatih untuk bagaimana bisa memutuskan sebuah masalah itu tadi. Jadi sebenarnya dengan adanya masalah itu sebenarnya itu menjadi pendewasaan untuk diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengambil keputusan yang tepat, bisa mencari solusi yang tepat, ataukah kita bahkan sebaliknya misalnya mengambil keputusan yang kurang tepat di situ. Jadi sebenarnya dengan masalah tuh kita tuh sebenarnya harus berterima kasih. Kenapa? Jadi itu mau menjadi bahan pembelajaran untuk kita belajar bagaimana membijaki sebuah kasus yang terjadi, terutama ya di sekolah kita gitu kan. Saya kan mungkin kurang lebih 1 tahun ini menjadi kepala sekolah. Artinya dengan masalah-masalah yang ada, disitulah saya belajar bagaimana bisa memutuskan, bisa mengambil keputusan yang sangat minim akibatnya di kemudian hari. Bisa memilih mana solusi yang terbaik. Mana yang terbaik maksudnya jangan yang terbaik untuk saya sendiri, maksudnya kan dalam hal ini kan harus yang terbaik untuk kepentingan bersama untuk orang banyak, kelompok ya Bu ya. Iya. Oke. Aduh Bu, terima kasih banyak Ibu atas
jawaban dari pertanyaan saya hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan. Semoga nanti bisa menjadi acuan diri saya ya Ibu ya, ketika saya menjadi seorang pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan Ibu Ica nanti kalau sudah saatnya nanti dijadikan pemimpin sebuah sekolah, janganlah seperti saya. Saya itu belum ada apa-apanya Bu Ica. Oh, Ya. Sudah hebat kok Bu dari jawaban yang Jadi- sudah saya terima. Jadi Itu bagus. mudah-mudahan ilmu Ibu nanti jauh-jauh di atas saya, dan wawasan Ibu Ica juga sangat luas, tidak seperti saya. Saya ini masih tahap belajar Bu Ica. Sama Bu, kita semua belajar di sini Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktunya, Ya. sudah mengganggu pekerjaan Ibu. Mungkin Ibu sibuk hari ini, tersita waktunya karena saya. Terima kasih banyak Ibu ya. Mohon maaf jika dalam pertanyaan ada yang sifatnya menekan atau tidak tepat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Oke. Ica. Assalamualaikum.